Enggak. Ini nggak ada clickbait-clickbaitnya. Ini beneran. Sebentar lagi kalian harus membayar $1 untuk bisa bermain Twitter. Dan itu subscription base. Jadi kalian bayar $1 per tahun untuk terus bisa main Twitter. Kok bisa begitu? Twitter baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan mengeluarkan peraturan baru di mana para pengguna Twitter harus membayar $1 per tahun untuk bisa bermain Twitter. Yes, sosial media ini lama-lama rasanya kayak subscription base, kayak WoW, World of Warcraft, atau Final Fantasy. Tapi instead of gebugin monster dan leveling, di game sosial media Twitter ini kalian ngerujakin siapapun yang bikin opini bodoh atau influencer blunder. Kalau kalian berhasil ngeratio, kalian naik level. Dari akun Twitter anonim menjadi akun Twitter anonim dengan banyak pengikut. Dan para followers kalian yang banyak itu tidak sabar untuk menunggu aksi terjang kalian memiskinkan salah satu selebgram yang main ke Twitter. Oke, jadi ada apa? Kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba Twitter jadi berbayar? Kalau kata si jenius idola kalian itu Elon Musk, yang kalian jilatin mulut tapi sampai sekarang nggak dapet Tesla, gampangnya dia bilang kayak, "Oh my god, banyak sekali bot di Twitter. Bagaimana cara kita untuk menghindari bot-bot ini?" Lalu ide cerdas dia keluar tiba-tiba. Aha, sekarang kalau ada user baru, mesti bayar $1. Yes, jadi kalau kalian user baru Twitter, kalau kalian pengen bikin akun Twitter, kalian mesti bayar $1 dulu untuk menikmati seluruh fasilitas Twitter. Sebenarnya bisa-bisa aja kalian nggak bayar $1, tapi akun baru kalian itu akan cuma masuk ke mode read only. Mode read only itu gimana? Ya, kalian bener-bener cuma ngebacain Twitter. Kalian nggak bisa nge-tweet, kalian nggak bisa nge-QRT, kalian nggak bisa nge-DM, ya pokoknya kalian read only, ya bacain aja udah. Kalau nggak mau baca doang gimana dong? Ya bayar $1. Sebenarnya kalau di atas kertas itu masuk akal gitu kan. Bagaimana cara kita menghindari bot, yang dimana bot itu adalah akun-akun yang bukan orang, palsu, dibuat dengan banyak sekali, dengan masif. Terus mereka ini mengganggu di Twitter gitu. Entah mereka jualan, entah mereka promote sesuatu, entah mereka bikin scam Dogecoin. Biar mereka nggak bisa bikin banyak terus, ya perbikin di charge aja $1. Kalau nggak bisa nge-tweet. Pintar kan, terlihat cerdas gitu. Ya tentu saja tidak dong. Ya memang memudahkan gitu, kayak daripada kita bikin sistem yang akun itu makin sulit dibuat dengan massal banyak, daripada kita memperbaiki sistem anti-spam, lebih baik yang mau masuk bayar aja. Daripada kita upgrade Twitter, lebih baik kita charge usernya. Smart. Kalian sadar gak sih, ini tuh kapitalis parah yang gak karuan gitu, without attitude sama sekali. Gini ya, kalau kalian belum tahu ya, sosial media itu tuh dapat keuntungannya tuh dari mana sih? Biasanya dari pengiklan. Kenapa iklan mau ngasih duitnya ke sosial media, misalnya kayak Twitter? Karena Twitter punya data. Siapa aja sih yang cewek, siapa yang cowok, umur berapa, tinggal di mana, hobinya apa, sukanya ngeliatin tweet yang kayak gimana, sukanya nge-tweet yang kayak gimana, nge-tweetnya jam berapa, di daerah mana, kira-kira penghasilannya berapa, dan lain-lain. Data kita itu udah diambil sama Twitter, udah dijualin ke advertising. That's why platformnya free, karena komoditasnya adalah kita, user. Nah sekarang berarti udah bahan jualannya kita yang dijualin sama Elon Musk, kita juga yang bayar ke Elon Musk. Ya kalau buat gue sih dia udah di level yang kayak, waduh, iya memang pada kenyataannya kalau kalian udah punya akun Twitter dari kapan tahu, gak perlu bayar. Tapi gue gak tahu apakah yang diaktif mesti bayar lagi apa enggak, itu mungkin Elon Musk akan update lagi. Tapi kan gue ngomongin yang lain, gue ngomongin skala besarnya gitu. Kalau lu ngomongin diri lu sendiri doang, ya lu udah aman gitu, udah safe, tenang aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kan ini ngaco banget. Dan tenang aja, kebijakan ini belum di-apply di Indonesia, tapi baru di New Zealand dan Filipina, dan kayaknya tahun depan akan diberlakukan ke global. Lu tau gak sih, dari sini itu udah kacau gitu, udah kebaca gitu. Kalau lu jahat, lu udah tahu gitu mau ngapain gitu. Jadi gue udah ngebaca nih otak-otak yang biasanya pakai bot atau gimana, atau mereka yang mau mendapatkan uang dari kebijakan aneh Elon Musk ini. Dengan adanya kebijakan ini, orang-orang makin farming akun, orang-orang makin bikin akun buru-buru, banyak-banyakin. Nanti tinggal dijual, tinggal dibagi-bagiin buat yang nggak bisa bayar $1, mungkin dijual dengan harga $0,2 gitu, 2 sen, 5 sen, ya udah cuan tuh. Lu bikinnya gratis, lu jual ke orang dapat 2 sen. Ini yang nggak dibener-benerin, ya jadi celah lagi nih buat orang-orang yang pengen ngambil keuntungan dengan cara farm akun sebelum kebijakannya muncul. Dan waktunya masih panjang banget, masih lama ini. Jadi ya terserah, gue nggak bisa ngatur orang. Gue cuma ngasih kalian gambaran seberapa aneh menurut gue kebijakan ini di sosial media, sebagai gue juga yang mengamati sosial media, yang bekerja dari sosial media, dan bahkan bekerja untuk sosial media. Aduh, gue tinggal di Indonesia nih, ntar orang-orang Twitter marah gue bikin video kayak gini, salah nangkep. Sekali lagi mesti gue tekankan ya, gue tidak ngatur ya, tidak mau ngatur. Suka-suka kalian mau stay di Twitter, mau bikin akun Twitter berbayar dan lain-lain. Buat para fanboy penjelasan Elon Musk ya terserah.
terserah gitu. Gue nggak mau berusaha untuk orang-orang cabut dari Twitter. Enggak, ini urusan masing-masing aja. Gue cuma ngasih tahu dan ini beritanya begini. Oh ya, ngomong-ngomong soal ngatur nggak main Twitter, gue sendiri udah nggak main Twitter sih semenjak kayaknya udah 2 bulan ya berlangsung. Gue nggak nge-tweet lagi. Gue buka Twitter sesekali aja karena nggak tahu ya, menurut gue di Twitter itu gue udah hampir nggak pernah sama sekali dapat kesenangan. Yang gue dapetin tweet berkonflik, tweet drama, keributan, orang spal spill. Dulu itu gue bisa dapetin banyak ilmu, gimana cara pakai ChatGPT lebih efisien, tips and trik liburan ke Jepang, orang abis bikin esai tentang apa terus dibikin ringkasannya. Jadi enak gitu pas di kereta atau pas di TJ gitu bacainnya. Sekarang konflik, dan emang itu algoritmanya gitu, bikin pokoknya kekacauan, keributan, perkelahiran, pertikaian, konflik, perselisihan. Udah, itu yang ada di timeline kalian. Percuma following kalian nggak ngaruh, nggak penting sama sekali. Apalagi netizen nih kan, mau pemilu, waduh itu gue udah yakin kalau gue buka Twitter sekarang nih timeline makin Jadi gue memutuskan untuk rehat dulu dari Twitter, mundur dulu dari Twitter dan nggak Twitteran dulu. Nggak, jangan katain gue hipokrit. Kalau Twitter diperbaiki sistemnya, dibikin algoritmanya lebih nggak favor ke yang konflik-konflik kayak gini, ya mungkin gue balik lagi. Atau ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk gue kembali ke Twitter, atau apalah suka-suka gue balik ke Twitter, ya bisa aja gue balik. Tapi untuk sekarang gue berhenti dulu main Twitter. Kalau misalnya mau hubungin gue, kalian bisa ke email gue di deskripsi di bawah. Buat para fanboy Elon Musk yang suka ngadi-ngadi bilang bahwa Elon Musk membuat Twitter jadi lebih baik, udah ada reportnya kalau user Twitter itu turun belasan persen. Karena apa ya? Nggak tahu ya. Apakah sama mungkin kayak gue yang jengah gitu ngelihat timeline acak adul kayak gitu, dan apa-apa mesti bayar dan isinya konflik-konflik, berantem, perselisihan, dan kayak where's the fun of Twitter? Sekarang Twitter isinya kalau nggak doxing orang, cancel orang, nggak suka sama orang, sama bikin cerita fiksi sedih-sedihan. Kayak kelihatan banget bohongnya. Itu gue tahu itu WhatsApp chat generated, anjir. Nggak usah sok-sok ngambil simpati orang gitu sama orang jualan dengan sistem blok, ya kan? Nggak suka kalian kan? Ini by the way, orang-orang centang biru udah dapat berapa dolar dari Elon Musk? Jadi gue udah bahas ya di video yang ini, kalau kalian tuh bisa dapat duit dari Twitter, tapi sih kata temen gue, ya elah no gitu. Dia nggak mau ceritain lebih lanjut nominalnya dapat berapa. Tapi akhirnya dia nggak lanjutin langganan centang biru lagi tuh. Terus habis itu gue udah bilang berkali-kali ya kalau Twitter itu terpaksa beli Twitter. Dia awalnya emang pengen beli Twitter, terus tiba-tiba cabut tengah jalan. Tapi karena sudah masuk ke ranah pengadilan, dia nggak bisa cabut. Jadi dia terpaksa beli, dan akhirnya Twitter sampai kayak sekarang. Dan kalian bisa pelajari itu dengan nonton video gue yang ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah Elon Musk itu emang orang jenius? Gue rasa dia jenius mungkin di beberapa hal gitu, tapi untuk social media, untuk bisnis social media, no. Perubahan di sosmed itu cepet banget. Elon Musk sekarang ngomong kayak gini, bisa-bisa tiba-tiba dia naikin harganya atau tiba-tiba dia hilangin. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video gue yang ngebahas social media. Klik tombol subscribe sekarang. Itu adalah juga bentuk dukungan kalian terhadap channel gue. Dan kalau kalian mau dukung gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah bisa join Discord private gue untuk ngobrol atau main game bareng gue. Sekian internet untuk hari ini, dan iya, gue baru sadar selama gue bikin video gue tidak menyebutkan kata X. Nggak tahu, nggak enak gitu, dan gue takut salah ngomong X nanti di apa ya, channel gue di strike kali mungkin. Nggak tahu, kayak nggak enak aja ngomong X. Lu tau gak sih ada dulu pelawak di acara lawak gitu yang kalau belakangnya X gitu kan? Sayaks, tidaks, sedangs, senangs, ilongs, mangs, monoks, apa berikut namanya. Stay clean and sound.